Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sih harga semangkok bakso 15.000? Mengapa juga ya harga sendal jadi 10.000? Dan mengapa ya kira-kira harga tiket bioskop bisa sampai 50.000? Sebenarnya dari mana sih terbentuknya harga itu? Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi harga, hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Nah, maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari materi ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Halo, nama saya Dina Melina dari SMA Negeri 2 Paringin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Anda dapat mengetahui apa saja itu hukum permintaan dan penawaran. Lalu, apa saja perbedaannya? Dan bagaimana sih terbentuknya harga keseimbangan? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pembeli. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Oke, contoh sederhananya seperti ini. Coba Anda bayangkan, Anda sebagai penjual susu sapi murni, dengan mempertimbangkan ongkos produksi dan keuntungan yang ingin Anda dapatkan, anggap saja Anda menjual susu sapi murni dengan harga Rp5.000. Oke, setiap siap berjualan, pembeli mulai berdatangan tuh. Nah, mulai dari anak sekolahan, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, sampai atlet badminton. Nah, akhirnya susu sapi Anda tadi sudah habis laku terjual semuanya. Karena Anda kehabisan stok susu sapi murni, akhirnya orang-orang jadi pindah beli ke kedai pesaing Anda yang masih menyediakan stok. Akan tetapi, pesaing Anda memasang dengan harga Rp6.000 dan masih laku juga loh. Coba saja Anda tidak kehabisan stok susu sapi murni. Pasti Anda bisa tetap berjualan dan menambah keuntungan. Oke, untuk mengatasi itu, akhirnya Anda menelpon supplier susu sapi murni Anda. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai berdatangan lagi nih ke kedai Anda. Permintaan susu sapi murni ternyata sangat banyak ya. Nah, ini menjadi kesempatan Anda untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Awalnya Anda naikkan harganya menjadi Rp6.000, lalu menjadi Rp8.000, lalu menjadi Rp10.000. Nah, sekarang perhatikan grafik ini. Grafik ini menunjukkan hubungan antara penawaran dan harga dari sudut pandang Anda sebagai pengusaha atau penjual. Semakin tinggi harga barang, maka pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangannya untuk menambah lebih banyak keuntungan. Karena harga Rp10.000 laku, Anda jadi menaikkan lagi nih harga susu sapi murni menjadi Rp15.000. Akan tetapi, di satu titik harga, jika harga itu terlalu tinggi, orang-orang jadi tidak mampu beli karena harga terlalu mahal dan mengurungkan niatnya untuk meminum susu sapi murni dulu. Kan stok barang dagangan selalu datang tepat waktu. Karena tidak ada yang beli, akhirnya Anda kelebihan stok barang dagang. Tentu Anda tidak akan berputus asa kan? Tentunya Anda akan mencari solusi, yaitu Anda menurunkan harga. Lebih baik daripada tidak laku sama sekali kan? Wah, ternyata pesaing Anda juga menurunkan harga susu sapi murninya dan terus menurunkan harga susu sapi. Anda juga mau tidak mau mengikutinya kan? Nah, ternyata karena turun harga susu sapi murni, banyak yang beli kan? Jadi, saatnya Anda menambah stok susu sapi murni Anda lagi nih.
Perhatikan, pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang Anda sebagai pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah jumlah permintaan karena harga tidak terjangkau oleh pembeli. Nanti, jika harga barang semakin murah, maka permintaan akan semakin bertambah. Hal ini bisa disebut sebagai kurva permintaan. Jika kita bandingkan antara kurva permintaan dari sisi pembeli dan kurva penawaran dari sisi pengusaha, bisa Anda lihat garis kurva saling berlawanan. Nah, di sisi pembeli ingin mendapatkan harga yang murah, sedangkan di sisi pengusaha ingin mendapatkan harga yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, namun ada di satu titik di mana keinginan pembeli dan penjual bertemu, yaitu di titik saat kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik harga keseimbangan. Hal ini menunjukkan kondisi harga barang yang diinginkan oleh pembeli sama dengan harga barang yang ditawarkan penjual. Dengan kondisi sama-sama suka dan sama-sama happy, indah bukan? Oke, dapat kita simpulkan ya. Jadi, hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Artinya, antara harga dan permintaan itu berbanding terbalik. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran akan turun. Artinya, harga dan penawaran itu berbanding lurus. Sekarang, bisakah Anda membedakan? Oke, jadi permintaan berasal dari sisi pembeli, sedangkan penawaran berasal dari sisi penjual. Terakhir, harga keseimbangan. Artinya, suatu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Atau singkatnya, permintaan sama dengan penawaran. Oke sahabat rumah belajar, terima kasih sudah memperhatikan. Saya Dina, pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ternyata pesaing Anda juga menurunkan harga susu sapi murninya dan terus menurunkan harga sapi. Tuh baca sapinya aja.